Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Hello, hai seluruh pemirsa di seluruh penjuru Indonesia. Welcome back di Medispace, Medistra Indonesia Podcast. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan luar biasa. Kali ini ketemu lagi dengan kami para host kece. Ada saya, Miss Gea, dan partner saya Abang Ferry. Ya, kali ini kita ketemu di acara apa namanya Bang Fer? Kita sama-sama ya. Oke. Acaranya adalah Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Oke, kali ini kita punya topik luar biasa. Topiknya adalah lulusan sarjana mau kemana? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kita membaca jejak alumni menemukan arah. Oke. Dengan topik ini, siapa nih kita bintang tamu kita hari ini? Ini narasumber kita luar biasa ini. Oh Miss Gea. iya, siapa ya? Siapa ya? Penasaran Sudah kelihatan kayaknya kan orangnya. Oke, langsung saja siapa sih? Mrs. Ada Ing Maifa Maifa. BR Situmora. Wah, selamat datang Bu Ing. Siapa beliau? Beliau ini adalah salah satu dosen di program studi sarjana farmasi sekaligus dia pengelola unit pengembangan karir di Stikes Medistra Indonesia. Wah, luar Jadi, biasa. pas banget kita mengundang beliau di acara hari ini ya, teman-teman. Jadi semua pun teman-teman yang ada di mana, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan karir yang ada di lingkup institusi, khususnya di Stikes Medistra Indonesia. Oke, sebelum kita mulai Bu Ing, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke. Sepertinya dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Hostnya gimana, baik-baik nggak nih? Kayaknya baik dong. Kayak baik Luar ya biasa dong, ya. oke. Kalau baik ya. Karena Harus. kita baik dan sehat makanya ada di sini. Iya, luar biasa, betul Iya, sekali iya, ya. Oke. Oke, jadi kita akan membahas materi hari ini bersama Ibu Ing Maifa BR Situmorang. Nah ini Bu Ing nanti kita tanya-tanya jawab ya Bu Ing. Mungkin Bu Ing biasa jadi dosen sering nanya-nanya nih, sekarang kita Mahasiswanya. tanya-tanya. Iya, gitu. iya, Asik. betul. Pertanyaannya santai, ya jawab Seadanya? seadanya, jangan seadanya dong. Seadanya ya. Semaksimalnya, Semaksimal. supaya kita dapat informasinya gitu Oke. ya. Dan dinilai ya. Dan tidak dinilai, Oh, tidak tenang dinilai. gitu ya. Oke, pertanyaan pertama gitu Oke. kan. Kebetulan Bu Ing ini di pengembangan karir ya di Stikes Medistra Indonesia. Nah, saya ingin bertanya dulu nih. Apa sih pengembangan karir yang ada di unit Stikes Medistra Indonesia? Dan gitu, mengapa sih begitu penting adanya unit pengembangan karir ini? Oke. Saya perkenalan dulu ya tentang unit pengembangan karir. Boleh. Kalau istilahnya bahasa Inggrisnya career Oke. development. Wes, career iya. Career Development. Development Center atau CDC. Oke. Oke. Nah, jadi UPK atau unit pengembangan karir ini merupakan jembatan buat alumni dengan dunia industri, dunia kerja, seperti itu. Nah, dengan harapan dengan UPK ini mampu menjembatani yang nantinya untuk bisa mewadahi mahasiswa ataupun alumni kita dapat bekerja di dunia industri, sehingga kita juga ada ya. Kita tahu sendiri yang namanya ada IKU. Iya, Apa itu? indikator kinerja utama. Oke. Jadi mahasiswa bekerja, berwirausaha itu dinilai di IKU pertama. Oke. Itu target akademik ya? Iya, Institusi iya. ya? Institusi. Oke. Selain itu juga dilihat dari pada saat pengisian kuesioner. Oke. Jadi kita di tracer study ini yang nantinya akan Lulusan menganalisis, ya? menganalisis kita akan menganalisis alumni kita ini bekerja di mana, Di mana saja? Oke. bagaimana daya serapnya alumni kita ini di dunia kerja. Oke, berarti cukup penting berarti Iya. ya Bu Gea, Penting. karena saling menguntungkan. Iya. Menguntungkan Gitu. Selain antara- itu juga jadi dari pengisian tracer study juga
itu bisa menjawab secara teoritis apakah kurikulum yang ada di institusi kita ini sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Oke, berarti sampai analisisnya pun sampai ke kurikulum. Iya. Berarti Iya. mengevaluasi diri juga jadinya ya. Betul, sesuai Berarti- dengan kebutuhan stakeholder ya. Bener. Berarti ini unit ini diperkenalkan dengan mahasiswa ini ketika dari semester 1 atau pas sudah lulus ya Bu Ing ini? Ini sudah dimulai dari pada saat PKKMB. Oh, berarti udah mulai Pengenalan, dari pengenalan ya, dari awal. pengenalan Oke. dunia kampus. Baik. Berarti cukup penting Iya. juga ya harus ada karena ada terhubungan dengan yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya nih dari penjelasan Bu In tadi. Mm-mm. Jadi dari unit pengembangan karir ini kira-kira informasi apa saja sih yang bisa kita dapatkan di seluruh pemirsa ya atau khususnya alumni? Kira-kira informasi apa aja yang bisa kita dapetin? Oke, kalau di unit pengembangan karir kita sendiri, kita itu akan men-share yang paling utama itu adalah informasi pekerjaan. 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 Iya. Oke. Kita juga ada mengadakan yang namanya kampus hiring. Oke, berarti tawaran-tawaran pekerjaan Iya. dari perusahaan Iya. gitu ya? Hmm. Ataupun Kita akan instansi? share informasi-informasi tersebut kepada para lulusan kita. Pastinya melalui grup kesayangan kita, yaitu grup IKASMI. IKASMI. Oke. Iya. Berarti udah ada terbentuk grup lah nanti Udah ya ada, selanjutnya iya. ya setelah lulus ya. IKASMI itu adalah Ikatan Alumni Stikes Medistra Medistra Indonesia. Oke, kayaknya Selain- pada nonton nih ya Pasti, para iya. anggota IKASMI. Ya. Oke. Kemudian selain informasi kerja, kita juga melakukan yang namanya pembekalan kepada alumni. Oke. Nah, seperti pembuatan CV gitu. Hmm. Bagaimana sih tips dan triknya kita itu bisa lolos untuk wawancara. Oke. Sepertinya itu ada pertanyaannya nanti ya. Dan Iya. sangat Pembahasan bermanfaat CV. ya. Benar sekali. Iya. Ya. Kemudian juga kita memberikan yang namanya pembekalan. Nah, pembekalan secara baik soft skill maupun hard skill. Oke, berarti Jadi cukup banyak yang kita dilakukan ya. kita juga bekerja sama di mana unit pengembangan karir ini bekerja sama dengan IKASMI IKASMI. dalam hal kegiatan untuk pembekalan ini. Oke, Gitu. berarti nggak hanya informasi saja, tapi ada implementasi yang dilakukan untuk menarik animo si alumni ya, supaya Alumni. mereka tetap berkarya di kita. Dan saling terkoneksi Iya, ya. saling terkoneksi. Jangan sampai kita melepaskan alumni. Justru Iya, kita harus betul. pegang tuh alumni kita. Tuh, jadi alumni jangan langsung lepas ya. Kita merapat terus. Kita masih bisa berkembang walaupun kita sudah lulus gitu. Betul. Nah, selanjutnya Bu Ing, biasanya dalam pengembangan unit karir ini pasti Bu Ing sudah melihat lah bagaimana perjalanan alumni ini setelah lulus gitu. Nah, hal apa yang biasanya paling terlihat nih kepada saat dari perjalanan alumni ini setelah dia lulus gitu? Untuk perjalanannya ya, untuk alumni kita itu dari hasil tracer ya, Oke. baik dari hasil tracer lulusan maupun dari hasil tracer pengguna lulusan. Pengguna lulusan ini adalah atasan gitu Atasan. ya, Oke. atasan lulusan kita gitu ya. Mhm. Untuk sejauh ini terpuaskan untuk hasil dari lulusan kita, kompetensi lulusan kita dengan dunia pekerjaan. Namun ada sedikit yang menjadi cukup kendala ya, karena kita orang Indonesia sedikit sulit untuk belajar bahasa asing mungkin ya. Oke. Jadi untuk dari segi bahasa asing masih di kategori cukup gitu. Mungkin itu yang hal-hal yang perlu nantinya perlu kita Dikembangkan ya? tingkatkan, ya kita kembangkan karena kan pastinya kita ini mau menuju yang namanya global internasional Global ya. international Pastinya kompetensi. bahasa Ya, asing, betul. apalagi bahasa yang saat ini paling banyak yang benar-benar pengantar untuk kita di dunia internasional. Language itu adalah bahasa Inggris. ya. Benar, gitu. Oke, ya. Bisa juga mungkin bahasa Mandarin ya, kayak Pak Mandarin. Ferry mungkin bisa nih Pak Ferry bahasa Mandarin. Semua bisa bahasa Ih, Thailand, Cuma itu bahasa doang. apa Mandarin, Oh, semua. Gahana. Boleh coba nggak? Gimana? Coba nggak? Oh, nggak usah dicoba di sini Oh, nggak dong. usah. Nanti ketahuan nggak bisanya. Oh iya benar. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu Ing, menurut pengalaman Bu Ing, kira-kira nih kompetensi apa aja sih yang harus dipunyai oleh lulusan sebelum mereka direkrut atau disebarkan ke instansi tempat bekerja? Oh iya, Kira-kira apa? penting sih. Kalau bicara kompetensi, pastinya yang pertama itu adalah
kemauan dan kemampuan untuk yang namanya mau belajar, kemampuan cepat belajar gitu. Harus Karena ada kemauan dulu ya. ya kemauan dan juga kemampuan adaptasi. Iya, Kemampuan iya, adaptasi adaptasi. juga. Karena pasti itu yang paling kita harus mengetahui dulu gimana sih lingkungan pekerjaan kita gitu. Kemudian yang kedua menurut saya juga adalah dalam hal komunikasi, komunikasi interpersonalnya gitu ya. Pastinya gimana kita mau kerja sama kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik. Iya, Betul. harus semuanya harus terjalin sesuai dengan komunikasi. Oke. Nggak mungkin kan kita bahasanya bahasa kalbu. Bahasa Iya. kalbu, iya nggak bisa. Bahasa isyarat gitu ya. Gini-gini gitu iya. ya. Harus Dalam punya hati. skill gitu ya. Iya. Ya, Jangan betul, sampai mereka ya memang dia lulus gitu Iya. ya. Tapi kan lulus itu bukan hanya menjamin dia langsung dapat kerja, Betul. tapi mereka berusaha lagi ya. Iya. Mereka harus tes lagi walaupun unit pengembangan itu keilmuannya ini ya, keilmuan utama. Iya, walaupun kompetensi. unit ini punya kerjasama dengan PT-PT ini, tapi kan Tapi mereka tetap tidak dia langsung harus- percaya. Betul. Pasti ada tesnya lagi, uji Iya. kompetensinya. Nah. Dan kalau saya simpulkan itu berarti tadi soft dan hard skill. skill. Iya, Benar soft nggak dan sih? hard skill. Iya, Ya, ya. itu juga kemampuan berpikir, ini problem solvingnya juga, analitisnya Problem juga solving. pastinya itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita sendiri tahu ya, kalau di dunia kesehatan itu pasti ada aja pada saat masa-masa urgent. Oke. Harus ada mengambil keputusan pada saat kita itu urgent gitu ya. Oke. Pada saat genting gitu kan, mau nggak mau tuh itu harus diputuskan di saat itu juga. Gitu. Jadi dilatih leadership-nya Iya, lah leadership ya dan- sebagai problem solver. Oke. Bagus. Berarti ya banyak hal yang harus disiapkan ya. Banyak Jadi hal, betul. jadi nggak hanya mengandalkan diri lulus, tapi Iya. ya kita juga harus punya Betul. gitu ya, punya potensi Iya. yang memang bisa kita persiapkan di dunia kerja. Berarti otomatis lulusan ini gitu ya, lulusan ini Bu Ing berarti harus langsung mencari kerja atau menunggu-nunggu waktu dulu. Biasanya kan banyak nih, apalagi Gen Z ya, kalau lulus itu mereka lebih kayak, udah saya mau Iya. istirahat dulu Istirahat deh, dulu. mau healing dulu, nantilah kerjanya gitu. Padahal panggilan kerja dari unit pengembangan ini Udah ada, sudah ada, gitu. tapi mereka mau istirahat dulu. Nah itu gimana sih pendapat Bu Ing gitu? Sering Eh, nggak terjadi? Kalau menurut saya sih tidak ada yang masalah ya, langsung melamar pekerjaan Iya. atau mungkin dia healing, tapi ada yang mungkin dia healingnya sambil memperbaiki diri. Oke. Oke. Iya kan? Menambah Atau keterampilan menambah Iya, potensi iya, jadi gitu. healing mungkin dia kayak ke kampung Inggris Iya, sambil melatih bener. kompetensi bahasa Inggrisnya Menambah gitu. keterampilan. Menambah Iya, menambah keterampilan. keterampilan gitu ya. Jadi semakin meningkatkan nilai jual pada saat nantinya wawancara dengan Wawancara. user seperti itu. Berarti istirahatnya yang positif ya. Iya. Bukan istirahatnya tidur-tiduran di rumah ini. Iya. Nggak mungkin hibernasi kan? Iya. Betul. Nanti terlalu lama jadi terbiasa, ternyata enak ya gitu, diam-diam Terus saja jadinya gitu. nggak cari kerja ya. Apalagi langsung dilamar buat yang cewek. Aduh, mungkin kalau cewek mungkin iya nggak apa-apa kali kan menunggu, tapi kan Betul. ya Kalau- sebaiknya sayang banget ya udah Iya, kerja, udah lulus betul. kuliah nggak kerja tuh sayang banget Benar. gitu. Bener banget. Udah membuang waktu gitu selama 4 tahun itu mendapat gelar sarjana. Nah, Ya jangan ya. Jangan. Oke. tadi tuh udah dibahas tuh Miss Dia tentang CV tadi ya. Oke. Coba nih gimana? Oke. Jadi kira-kira nih, menurut pengalaman unit pengembangan karir, CV itu kan setiap stakeholder atau instansi yang menawarkan pekerjaan ada banyak macam-macamnya ya, mungkin nggak sama semua. Atau Iya. secara standar apakah sama atau ada aturan khusus dari setiap instansi atau seperti apa? Iya. Terkait CV ya. Iya. Mm-mm. Untuk terkait CV itu atau bahasa Indonesia daftar riwayat hidup. Iya. Bionya lah gitu. Curriculum Ya, vitae. Yes. Oke. Kalau daftar riwayat hidup sendiri, jangan diisi hanya ibaratnya kayak makes, mikes, Oke. akan suka aja ya. Makes itu Makes, makanan mikes. kesukaan. Iya. Ya enggak begitu ya kalau untuk daftar riwayat hidup. Pastinya kalau daftar riwayat hidup itu kita berisi tentang pencapaian-pencapaian kita. Oke. Apalagi selama kita menempuh pendidikan. Tuh, kenapa? Prestasi, ya. Nah, jadi saya pernah tuh ada baca di thread Oke, gitu ya. oke. Luas nih baca. Iya nih, saya baca di thread Aha. itu tuh
banyak yang dia kasih sedikit review tuh, jangan hanya mengandalkan sudah pernah magang di mana aja. Oke. Oh. Karena ada beberapa magang katanya tidak memiliki bukan tidak memiliki sih, tidak meningkatkan kompetensi kita. Oke. Wow. Iya, Kenapa? karena Menarik mungkin tuh. ada yang magang mungkin hanya kayak mungkin ada dia kayak cuma suruh fotokopi, Narsip, Oke. ya kan? Oh. Padahal bukan hanya itu saja Nggak kompetensinya, spesifik nggak spesifik keahlian ya. keahlian Oke. gitu. Jadi yang harus ditampilkan pada saat di riwayat hidup itu adalah pencapaian-pencapaian kita selama kita menempuh pendidikan. Oke. Apakah ada pencapaian di luar dari selama menempuh pendidikan? Nah, berupa apa nih kira-kira Bu Ing? Mungkin Pencapaian itu prestasi bisa di- seperti olahraga, Oke. pernah jadi atlet. Iya. Kayak Pak Peri mungkin pernah jadi Iya, atlet ya. luar biasa. Pernah ya, Pak Ferry? Iya, Oh. saya juga atlet Oke. voli, badminton, Oke. futsal, Wow, banyak. diborong semua. Semuanya kita borong. Makanya kalau bisa biasa ya. kalau bisa harus Multi banyak prestasi talent. Oh, supaya gitu ya? CV kita penuh. Oke. Bisa nggak pernyataan begitu benar nggak sih? Iya. Tapi kan harus didukung sama Oke, sertifikatnya. harus didukung dengan Iya. sertifikat. Jadi nggak hanya bisa asal bicara saja Iya, ya. oke. Satu lagi masih ngiringin itu tadi daftar riwayat hidup. Jadi tadi kan bentuknya adalah prestasi, kompetensi. Nah itu dalam bentuk apa? Apakah sertifikat, foto piala, foto hadiah atau seperti apa yang bisa dilampirkan di CV itu? Pastinya nantinya itu adalah pernyataan-pernyataannya. Nanti itu Oke. kalau yang mungkin yang pernah saya lihat juga ya, dan saya pernah review juga. Jadi itu pastinya pada saat sebelum hire dia melakukan wawancara, dia melakukan yang namanya saya lupa Identifikasi ya? kepanjangan dari ATS. Kayak ATS. ya ATS. Jadi kayak screening. Screening. Iya, Oh, jadi screening CV. awal, Screening identifikasi awal, awal. Oke. Iya, screening awal itu kira-kira dari hasil CV-nya ini yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja ini, yang di instansinya bagaimana sih? Oh. Jadi itu duluan. Iya, Jadi iya. di review itu dari CV kita dulu. Dari Makanya administrasi udah gugur Udah kita gugur kayaknya kalau ya. misalnya kita tidak terlalu Udah gugur. detail gitu ya. Iya. Oh gitu ya Udah maksudnya. gagal maksudnya. Sesuai scope gitu Iya. ya. Sesuai tuntutan pastikan, dari instansi. makanya kadang ada juga yang HRD juga yang saya baca-baca gitu ya, saya ikutin juga gitu. Jadi kalau bisa disarankan adalah kalau kita mau melamar pekerjaan ya di instansi yang berbeda-beda, kita perhatikan nih kira-kira yang dibutuhkan itu kompetensinya apa aja sih, Oke. biar kita That's sesuai tips ya. dengan yang dibutuhkan sehingga Oke. sehingga si HRD-nya tertarik untuk melakukan wawancara Oke. gitu. Nah, jadi saya kutip nih, Benar. mendaftarkan diri bukan sekedar ikut-ikutan. Iya, benar-benar. Ya, itu tipsnya tadi ya. Jadi harus sesuai dengan jurusan dan tahu kompetensi Potensi kita. diri gitu ya. Oke, benar-benar. Sehingga nggak perlu panjang-panjang nih Iya. perekrut ya. Oh ini oke, masuk ya, ini keluar gitu Iya. ya. Karena kan Oke. tetap ada screeningnya. seperti Screening itu. ya. Iya, benar. Oke. Ya, ya. Oke, jadi setelah tadi kan beberapa disampaikan sama Bu Ing. Nah, kira-kira gitu ya, apa yang masih perlu ditingkatkan oleh para lulusan kita di Stikes Medistra Indonesia atau lulusan lain deh gitu, atau khusus dulu di Stikes Medistra Indonesia? Kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan itu, nah, yang pertama itu sesuai dengan saran ya. Oke. Oke. Saran dari para pengguna lulusan kita nih. Oke. Oke. Yang pertama itu adalah dalam hal bahasa. 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 Oke. Iya, karena kan bahasa asing ini sangat banyak digunakan bukan hanya kita komunikasi, tetapi pada saat penggunaan teknologi yang semakin canggih. Peralatan. Peralatan kan Iya. tidak menggunakan bahasa Indonesia, Iya, tapi betul, menggunakan betul. bahasa asing. Bagaimana nantinya kita mau menggunakan peralatan, tapi kita sendiri untuk kompetensi Gimana? bahasa asing kita juga kurang. Baca modul Iya, ya, baca teknik modul, cara. iya. Oke. Seperti itu juga perlu ditingkatkan. Kemudian yang paling penting juga itu kalau tahu ya, kita kemarin juga udah melakukan pelatihan yaitu dalam hal emosional. Emosional. Iya. Berpengaruh ya? itu Berpengaruh ya. karena kita itu jadi kita itu harus mampu yang namanya dalam hal intelligence, pengetahuan. Itu kan kita selama menempuh pendidikan ya kita ukur dari IPK. Oke. Ya kan, emosional itu kita melihat
bagaimana kita itu mengontrol emosi kita. Bagaimana kita mampu yang namanya ketika ada masalah, bagaimana kita tetap tenang, tetap Oke. sabar, Iya. tetap berpikir jernih, bagaimana sih harus menyelesaikan step by stepnya. Oke. Oke, berarti Bukan gerasa indikator-indikator gerusuk, itu ya. dilihat secara psikologis gitu ya? Pastinya kan ada Ada tes ya? psikologis Tes gitu. psikologis ya? Mm-mm. Oke. Kemudian secara spiritual, gitu. Oh, spiritual Dia juga. ya karena kita kan sebagai nakes ya, tenaga kesehatan juga harus mampu yang bagaimana kita berempati ketika pasien kita itu mengalami sakit, mengalami kebahagiaan. Itu kita harus mampu menunjukkan nilai-nilai hal tersebut. Empati, mengcover Iya. barangkali Harus ya meng-cover dalam kondisi semuanya ya. tertentu. Iya, Karena pasien begitu. juga nggak tahu ya, bisa happy, bisa sedih. Iya, atau bagaimana dalam kayak ibaratnya ada paliatif. keluarganya yang ya telah tiada, kita harus mampu menyampaikan dengan rasa empati itu rasa ya. empati Tulus. yang tulus Dan- sehingga keluarga tidak kecewa seperti Oke. itu. Itu stakeholdernya dari yang dari eksternal ini masih yang nasional ya. Ada yang internasional ada nggak ya? Nah. Gitu di pengembangan diri yang ditawarkan misalnya dari internasional Iya, boleh juga. membutuhkan karyawan. Misalnya dari segi perawat itu kan sering ya dikirim ke luar negeri. Ya, Ada nggak kira-kira? Ada. Kita kan juga kerjasama sama Kavacare. Ada juga itu juga yang membawa mahasiswa kita untuk bekerja menjadi perawat gitu ya atau caregiver di sana kayak di Jepang gitu. Oke. Pastinya itu juga membutuhkan yang sama seperti itu. Intelligence kita, pengetahuan kita. Oke, berarti itu. Kemampuan. Stikes Medistra sudah mengcover Fasilitas. semuanya Iya. itu ya, sehingga contohnya kita aja sudah ada lulusan ke luar negeri. Iya. Memang walaupun tidak semua mahasiswa yang memang memiliki kompetensi itu, tapi setidaknya ada ya beberapa mahasiswa yang sudah punya kompetensi, mungkin bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Iya. Kan kita Oke. juga ada kelas Jepang nih dari perawat ya Bu Gia Iya, ya selaku dosen. kelas Jepang. Oke, benar-benar. betul ya. Kelas Jepang itu ada internship Iya, namanya, internship. magang, tapi nanti ada proses ya, Iya. waktu ya. Belajar bahasa Jepang, keterampilan, baru lulus tes apa baru di Belum bisa berarti banyak rangkaian sebenarnya Banyak yang harus rangkaian. diikutin oleh mahasiswa ini gitu. Makanya perannya unit pengembangan diri ini hadir gitu ya, memberikan informasi-informasi tersebut Iya, gitu. betul. Kita coba memfasilitasi juga. Fasilitasi. Jadi oke. makanya kayak kita biasanya itu melakukan pembekalan gitu. Jadi kayak kemarin kita pembekalan, kita mengundang psikolog ya, dosen dari UI gitu ya, untuk memberikan bagaimana sih untuk mengontrol emosi emosional oke. gitu kita untuk menghadapi di dunia pekerjaan gitu. Oke. Nah, dan rencananya juga kita dari unit pengembangan karir bekerja sama dengan IKASMI untuk melakukan nantinya pembekalan juga terhadap alumni untuk pembuatan CV, bagaimana sih oke. tips dan triknya untuk wawancara. Terus kita juga mengundang pemateri nantinya untuk bagaimana sih untuk pengenalan di dunia wirausaha. Atau dunia luar kerja. biasa. Iya, juga dunia ya. kerja. Terus rencananya juga saya mau mengundang jika nanti ini ya mencukupi, kita mau mengundang juga mungkin nanti ada perwakilan dari dosen-dosen kita memberikan gambaran sih terkait tentang studi lanjut. Oke, sudah Gitu. siapa tahu lulusan kita mau Melanjutkan nggak- menjadi iya, dosen benar, sebegitu. benar. Oke, wah luar biasa ya. Ternyata banyak juga ya Benar. yang disediakan oleh unit pengembangan karir ini ya. Jadi, para alumni dimanapun berada, jadi jangan khawatir, luar biasa. Stikes Medistra Indonesia sudah memfasilitasi Benar. melalui unit pengembangan karir ini supaya dapat memfasilitasi teman-teman di alumni dimanapun berada Ya. untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian dan harapannya. Oke. Nah, satu lagi deh, Bu Ing. Kan sekarang itu banyak sekali penilaian indikator-indikator untuk Menilai. mahasiswa atau menilai mahasiswa. Nah, setelah Bu Ing berada di unit pengembangan karir ini gitu kan, melihat potensi mahasiswa, apakah benar gitu ya istilahnya itu dengan IPK tinggi itu dia ternyata lebih relevan, lebih bagus gitu dapat kerjanya gitu kan. Atau yang IPK kecil malahan susah untuk dapat kerja. Coba deh Bu Ing kasih gambaran terkait tersebut gitu. Apakah benar gitu dengan IPK tinggi atau IPK rendah bisa aja dapat gitu. Yang penting dia punya skill gitu. Kalau menurut pengalaman saya ya, Baik.
Jadi kalau menurut saya sih IPK tinggi itu bagus. Bagus. Iya. Namun syarat untuk kita mendapat pekerjaan bukan hanya IPK gitu. Pastinya yaitu tadi ada kompetensi-kompetensi yang mendukung untuk sesuai yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Oke. Karena kita akan divalidasi nih sama user si pengguna Oh gitu. iya, benar. Karena kita akan ada melakukan tanya jawab ini di CV ibu seperti ini. Nah, coba pencapaian apa yang udah ibu capai selain dari segi akademik gitu. Berarti ada validasinya lah. Ada validasi lagi Jadi ingat kan. ya, walaupun IPK tinggi bebannya berat nih ya, jadi harus siap dipertanggungjawabkan. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu Ing, menurut pengalaman nih, benarkah ya kalau misalnya alumni mendapatkan pengalaman pekerjaannya keterima pertama sekali, apakah itu menjadi titik balik ataupun acuan untuk pengembangan karir ke depannya? Benar nggak ya? Menurut saya sih bisa. Bisa ya? Ya, Oke. kenapa itu bisa juga menjadi fondasi kita nih untuk selanjutnya kita kira-kira mau mengembangkan karir kemana Oh, oke. gitu. Karena kan kita sudah mendalami, kita sudah mendapatkan pengalaman di lingkungan pekerjaan pertama kita. Oke. Jadi kita tinggal mengembangkan. Oke. Tapi ada juga mungkin ya pengalaman pekerjaan pertamanya juga Tidak sesuai tidak jurusan. sesuai jurusan gitu ya. Iya. Ada banyak juga yang seperti itu. Bukan berarti tidak sesuai jurusan dikatakan gagal. Iya, bukan. Yang pastinya setiap ilmu itu pasti ada aja penerapannya. Benar. Enggak semuanya itu salah Iya. gitu. Tergantung dia konsepnya di mana. Gitu. Kayak ilmu filsafat. Ilmu mungkin ya. filsafat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang Enggak ada yang benar. benar. Iya. Iya. Yang penting Jadi, bagaimana kita melihatnya. Iya, aja. bagaimana kita Pengalaman itu penting Iya, ya. pengalaman itu Oke, penting gitu. Oke. So, Sekarang kita main apa nih? Ada game dikit ya. game Sebenarnya game mitos atau fakta. Oke. Sebenarnya sudah dijawab, tapi Sudah kita jawab. melihat bagaimana komitmen dari Bu Ing gitu iya, ya. untuk menjawab dari narasumber kita kali ini ya, Benar. sesuai dengan kompetensi lagi, sesuai dengan jurusannya. Jurusan atau Mitos apa ya? atau fakta, Bu Ing, tolong dijawab dengan cepat. Cepat ya, secepat mungkin sampai kami tidak bisa dengar. Oke. Jangan. Secepat Nanti kecepatan bisa atau protes. secepat kilat. Secepat kilat atau apalah pokoknya cepat. Kalau jawabnya. secepat cahaya 3 kali 8. 3 kali 10 makan Mulai 8 deh. meter persegi. Bahaya nih kalau udah hitung-hitungan Apa ini. ini? Aduh, Fisika, iya. matematika, kimia. Iya. Oke, Pak Ferry duluan kayaknya. Oke, mitos atau fakta gitu ya. Kalau IPK tinggi itu mudah mendapat pekerjaan. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Oke. Oh, apa Itu itu? Tidak selamanya yang namanya IPK menentukan kita mudah mendapatkan pekerjaan atau tidak. Oh. Kembali lagi, user akan memvalidasi. Berarti mitos. Mitos. Karena kan belum pasti kan. Jadi mitos ya. Bu. Mungkin kalau saya sih bukan mitos atau fakta sih, lebih Iya. setuju atau tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Setuju. Oke. Gitu sih. Pertanyaannya kayaknya agak ini beda ya. Oke. Yang kedua, mitos atau fakta, pekerjaan pertama harus sesuai dengan jurusan? Tidak juga. Tidak juga. Oke. Lanjut Bu Gea. Lagi. Iya gini. Mitos atau fakta yang ketiga ya. Fresh graduated tidak perlu networking karena belum punya pengalaman. Benar nggak, Itu Bi? salah banget sih kalau kata Salah saya. banget pemirsa. Jadi? Karena relasi itu sangat penting. Oke. Karena saya juga benar-benar terbantu oleh yang namanya relasi. Relasi. Oke, Berarti networking. kita Makanya harus pintar Masih bergaul pintar ya, bergaul. mencari relasi. Jadi selama Iya. kuliah itu benar ya, kuliah itu nggak boleh kuliah Kupu-kupu. pulang, Hanya kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Tapi Oke. ikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Positif. Kayak positifnya Positif, ya iya. gitu. Dari situ kita bisa dapat relasi. Oke. Nah sekarang Bu Ing, setelah tadi disampaikan semua ke pemirsa yang menonton hari ini gitu pastinya gitu akan mendapat gambaran tentang unit pengembangan karir ini di setiap institusi kalian pasti ada gitu ya, itu nggak mungkin nggak ada. Betul. Gitu karena itu sangat dibutuhkan sekali dan sangat bermanfaat juga buat kita juga sebagai mahasiswa. Nah, Ya. Bu Ing coba nih sampaikan apa yang perlu disampaikan kepada seluruh pendengar tentang
pengembangan karir ini di setiap institusinya gitu. Pesan apa sih yang harus disampaikan? Oke, ini udah closing statement. Udah closing kita. Oke, closing Ini statement Bu Ing. closing statementnya selaku saya ini ya, selaku unit pengembangan Iya, karir. benar. Betul. Kalau menurut saya sih untuk closing statement saya ya, untuk mencapai kesuksesan itu bukan hanya tentang kepintaran, Oke. tapi bicara tentang ketekunan. In Maifa 2026. Gitu ya. City gitu ya. Kayak Oke. apa disitasi gitu ya, jurnal gitu ya. Oke, lanjut Bu Ing, ada lagi? Kemudian mungkin kalau kamu gagal, Iya. mungkin kan buat yang para fresh graduate atau Iya. yang Belum udah keterima lama nih langsung ya. udah lama menganggur juga gitu ya. Jangan langsung putus asa nih ketika kamu belum dipanggil untuk Oke. mungkin hanya untuk wawancara aja belum dipanggil. Oke. Jangan takut, jangan khawatir. Mhm. Mungkin kamu perlu yang namanya meningkatkan kompetensi. Wow, Oke, luar biasa ya. Ya. Luar biasa. So, seluruh pemirsa Medispace dimanapun Anda berada, Iya. sudah dapat clue-nya? Sudah Dapat dapat key dong, point-nya? dapat Oke. dong gitu ya. Informasi yang kita bicarakan tadi adalah informasi penting yang harus diingat dan diterapkan Benar. di diri masing-masing. Oke, akhirnya Bang Fer kita Oke. tiba di penghujung Ujung. acara. Iya. Selesai sudah serangkaian obrolan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ing Terima kasih sebagai sama-sama. narasumber kami pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dengan tentunya topik yang menarik. Jangan lupa, Oke. oke, Di like, di like, di komen, Share, iya di share, komen, dan di follow juga. iya. Ditonton berulang-ulang. Ditonton berulang-ulang. Ingat Demi- itu pesan Bu Ing ya. Ya, demi semangatnya tim kru produser Iya. podcast kita, terutama sudah. alumni. Oke, sudah berusaha semuanya untuk supaya maksimal. Betul. Oke, kita pamit undur diri. Oke. Oke, seluruh pemirsa, akhirnya kami pamit undur diri. Sampai ketemu di next episode di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Ing. Terima kasih. Miss Gea. Oke. Terus semuanya, thank you.